Baik, Bang Kus. Eh, Selamat siang, Bang. Selamat siang. Abang salah satu pengurus Pelika SP ya. Ya, SB, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Ya. Pelika. Ini salah satu organisasi di tingkat pusat, bahkan di tingkat dunia itu federasi ya. Ya, Federasi Serikat Buruh. Nah, kebetulan saat ini kan di Bengkayang juga sudah diberikan sertifikasi juga semacam SKT. Ini artinya tanda pengakuan pemerintah daerah itu sudah sangat merespon masalah buruh ini. Nah, fungsi buruh ini dibentuk ini apa sih sebenarnya di seluruh Indonesia bahkan di tingkat dunia, khususnya Kabupaten Bengkayang? Terutamanya gini Pak, masalah serikat buruh, serikat pekerja ini kan, serikat pekerja, serikat buruh kan, terutama dibentuk di salah satu perusahaan supaya seimbang. Apa kewajiban buruh ke perusahaan, lalu apa kewajiban perusahaan ke buruh. Jadi saling memahami. Saling memahami ya. Saling memahami. Kita sambil menikmati lagu daerah ya. Ya. Daerah Kalimantan. Oh mantap, Mantap ya. Nah, lanjut. Saling memahami. Saling memahami, saling menutupi, saling menjaga. Saling menjaganya apa? Supaya perusahaan maju. Termasuk orang yang berserikat atau orang yang membentuk serikat. Supaya menjaga aset perusahaan. Menjaga aset perusahaan. Ya. Karena buruh ini kan juga merupakan hasil pendapatan negara. Ya. Pendapatan negara. Yang disebut dengan APBN itu. Artinya buruh juga yang bekerja berbagai bidang yang ada di perusahaan di seluruh Indonesia. Nah, buruh ini juga kan salah satu rumah Pancasila juga. Pancasila juga. Nah, cuma penegasannya harapan ke depan agar buruh ini bisa terakomodir ya oleh perusahaan ini gimana? Termasuk ini kan, di sini buruh tuh harus memang betul-betul dilindungi, dijaga. Dalam artian dijaga, satu dijaga undang-undang, dua dijaga peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan dibuat untuk ditaati, termasuk diimplementasikan, dilaksanakan. Jadi supaya semua buruh atau pengusaha atau perusahaan, jadi supaya tahu apa aturan-aturan yang dibuat atau apa aturan perusahaan yang dibuat perusahaan, buruh harus mentaatinya. Dan Harus taat buruh itu harus taat dan menjalankannya apa yang dibilang aturan perusahaan. Sebaliknya perusahaan harus mentaati aturan-aturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Undang-undang buruh ini diatur dalam undang-undang apa sih? Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Tentang serikat Pekerja, Serikat Buruh. Terus implementasi dari isi undang-undang itu apa tuh? Dari pasal 1 Dari pasal 1 sampai pasal sekian. Yang jadi acuan menimbang bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, memperoleh pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara. Itu kata undang-undang. itu berkaitan dengan hukum HAM ya. Berarti tenaga buruh ini merupakan salah satu juga yang berkaitan dengan kepentingan negara agar pelindungan hukumnya itu harus jelas. Terus lanjut dilindungi dan gitu. Secara manusia, jadi saya penggerak buruh ini atau yang mendirikan serikat ini, termasuk yang ada di perusahaan yang sekarang saya kerjakan. Jadi membela buruh ini bukan semata-mata untuk satu golongan, atau bukan semata-mata untuk satu agama, atau bukan semata-mata untuk satu suku. Tidak, untuk semua. satu untuk Semua.
Jadi bukan berbicara satu golongan, satu suku atau satu agama. Jadi tertuang juga di dalam falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu satu untuk semua. satu untuk semua. Nah, Anda salah satu pengurus buruh sebagai bendahara dan Anda juga bekerja saat ini di mana? Di salah satu perusahaan juga. Salah satu perusahaan. Salah satu perusahaan juga saya bekerja di situ. Kira-kira ada nggak kesulitan? Kesulitan banyak. Kendala banyak. Salah satunya apa? Salah satu dari pihak perusahaan itu otomatis perusahaan kadang-kadang perusahaan tidak suka dengan dibentuknya serikat ini. Dikarenakan apa? Jadi di pikiran mereka atau di pikiran pengusaha kadang-kadang nih sifat buruh nih kayak mau arogan atau apa gitu. Tapi untuk saya pribadi membentuk serikat di salah satu perusahaan bukan untuk mengacu perusahaan atau mengelola perusahaan. Jadi kita santai, bareng, minum kopi, sambil ngobrol ya tentang buruh ya. Justru kita ingin bermitra sama perusahaan, saling menjaga, saling menutupi supaya perusahaan maju, buruh sejahtera. Maksudnya itu. Artinya penegasan supremasi hukum juga, karena kita di bawah pemerintah. Ya, tentu pemerintah juga ikut serta mengawasi manajemen yang namanya perusahaan. Ya. Terus selama ini yang menjadi urgensinya, yang menjadi salah satu urgensi yang sangat-sangat sulit itu di mana sih buruh itu? Yang selama ini jaminan kesehatan, jaminan sosial, gaji, yang jaminan hari tua. Yang ada di perusahaan saya nih, yang sekarang saya bekerja, yang saya bentuk sekarang nih, serikat buruh. Jadi begini Pak, di situ memang gaji kita dipotong tiap bulan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan ketenaga kerjaan. Kalau hari tua gimana? Ya, JKT, JHT, jaminan hari tua. Jaminan dipotong. hari tua. Tapi pelaksanaannya, implementasinya sampai saat ini belum ada. Kalau jaminan kesehatan yang disebut dengan BPJS itu kan ada di situ. BPJS kesehatan. Nah justru itu. Jadi di perusahaan itu sebenarnya kewajiban perusahaan mendaftarkan salah satu buruh atau buruh semua didaftarkan dalam BPJS kesehatan atau BPJS JHT, jaminan hari tua atau JKM. Setahu Bang Gus, kira-kira berapa sih buruh tenaga buruh atau karyawan yang ada kerja di perusahaan Anda sendiri? Kalau yang ada di perusahaan apa? saya sendiri di Duta Palma Agro Nusantara. Agro Nusantara. PKN? Bukan. Agro Nusantara. Darmek Agro Nusantara. Oh, Darmek Agro Nusantara. Nah, yang kedudukan di mana? Di Kabupaten Bengkayang, itu dua desa. Yang satu masuk desa Pelangor, Desa Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang sebelah. Sekarang kita melihat dari gaji nih. Ya. Dari Dewan Pengupahan Nasional Provinsi ke daerah itu, kita nih berdasarkan UMR atau UMK nih? UMK. Upah minimum Kabupaten Bengkayang. Ini berapa nih minimal dari semua ini? Kalau yang sekarang Bang 26 sekian. Kalau yang sekarang. Terus yang tunjangan lainnya ada nggak? Tunjangan lain beras ada. Beras ya? Beras ada. Cuman untuk tunjangan kesehatan mungkin perusahaan ini entah gimana cara pengaturannya. Jadi untuk tunjangan kesehatan kami itu sebagai karyawan di situ belum didaftarkan BPJS Kesehatan. Belum didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Ada nggak karyawan bayar atau buruh pada pihak perusahaan? Kalau atau gajinya dipotong? Pemotongan justru itu kami sebagai karyawan yang bekerja di situ tidak diberitahukan, bahkan potongan sekian ini potongan ini cuman yang tertera di setruk slip gaji, potongan JHT, JKM, jaminan kematian dan jaminan hari tua.
artinya UMK ini belum diterima secara maksimal ya. Belum kejelasan atau belum ada kepastian hukum untuk melindungi atau menjamin tenaga buruh ya. Ya, belum. Gitu ya. Ya. Terus harapannya gimana dengan perusahaan? Harapannya gini, soalnya buruh ini betul-betul perlu perlindungan dan perlu pendampingan dan perlu perlindungan jaminan yang sama. Gitu. Kira-kira pelindungan apa? Perlindungan hukum yang jelas. Soalnya buruh ini dilindungi undang-undang, dijamin pemerintah, termasuk di bawahnya pemerintah kabupaten. Jadi ada pemerintah kabupaten, ada dinas ketenagakerjaan. Itulah yang mengontrol buruh. Apakah ini berdasarkan Dewan Pengupahan Nasional atau provinsi atau daerah? Ini kan merupakan kesepakatan antara perusahaan-perusahaan bersama DPR dan pemerintah. Nah, kalau kita lihat kerja buruh itu dengan gaji UMK hanya 2 juta 600 sekian, itu kebutuhan hidup Anda itu cukup enggak? Kalau dibilang cukup, kalau kita pandai mengelola keuangan, cukup. Kembali lagi ke kita. Jadi kita pandai nggak mengelola keuangan, kan gitu. Jadi walaupun besar, kalau kita tidak pandai mengelola keuangan, banyak diantaranya yang gaji 5 juta, gaji 7 juta, 12 juta, bahkan kan kayak pejabat-pejabat gaji sekian puluh juta, tapi banyak kekurangan. Itu cukup dan disyukuri. Tapi kan minimal kan begini, Mak. Kita melihat situasi ekonomi kita kan semua bahan-bahan sembako ini kan naik. Nah, kalau kita hitung secara ekonomis dengan gaji 2 juta 600 ini, kalau bagi saya ini kurang. Nah, sebenarnya ini perlu dibahas nggak kira-kira lagi? Perlu. Nah, harapannya kalau perlu dibahas, harapannya kepada pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten itu apa? Agar kesejahteraan buruh ini benar-benar dijamin oleh perusahaan dan pemerintah termasuk negara. Ya. Saya harap kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau instansi yang terkait dan sebagainya. Saya minta sebagai buruh pribadi, saya sebagai pengurus buruh dan termasuk buruh pribadi, saya minta tindakan yang nyata supaya buruh terlindungi, supaya buruh bisa mendapatkan kedudukan yang sama di mata umum, di mata hukum. Itu aja, Pak. Baik, pemirsa, kami sudah bincang-bincang kecil ya untuk menuangkan inspirasi dan nurani kami, cerita pikiran apa yang dibilang oleh Bang Gus tadi. Mari kita bersama-sama untuk membuka mata, membuka hati, membuka telinga, ya. membuka kaki untuk melangkah bersama. Artinya untuk kemajuan bangsa ini, bangsa dan negara ini juga ya, harapan ke depan itu artinya buruh itu harus dijamin secara hukum ya, jelas. Dan hukum buruh juga harus menerima hak sepenuhnya. Karena ini buruh ini merupakan salah satu organisasi federasi juga. Ada pendapatan juga. Ya, ini dunia loh. Nah, jadi saya berharap kepada pemerintah, ya, kepada perusahaan itu, ya dengarkanlah, jawablah, terbuka untuk demi kemajuan bangsa dan negara ini. Kira-kira ada terakhir closing nih untuk Indonesia maju. Marilah sebagai buruh kita tegakkan aturan dan taati, patuhi hukum yang berlaku di negeri tercinta ini. Oke, artinya ada 3 ya. Penegakan supremasi hukum harus kuat, pertahanan keamanan juga harus kuat, ekonomi masyarakat juga harus kuat. Nah, itu filosofi Kang Mamang ya, bagus agar pemerintah dapat
menjaring kembali, menerima, dan apa harapan buruh ke depan itu bisa diakomodir. Oke, siap. Dengan bahasa Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus Mereka. mereka. Terima kasih.